Oke, halo awak-awak Telanjur Gaming. Kembali lagi bareng Arya di sini. Selamat datang di Telanjur Gaming Podcast episode kelima. Meskipun kali kita tidak live stream, tapi tentu saja kita masih akan seru bareng-bareng di sini. Tidak kalah serunya dibandingkan episode-episode lainnya. Karena kita punya banyak sekali, ya 3 tamu yang luar biasa. 2 ketua organisasi game developer Indonesia, dan seorang pengurus yang juga bergabung di kedua organisasi ini. Jadi kiprah mereka dalam mengembangkan ekosistem industri game Indonesia udah luar biasa banget lah ya. Mereka pasti bilang gue lebay, tapi ya sudah. Mari kita panggil aja. Yang pertama adalah Cipto Adiguno, Presiden Asosiasi Game Indonesia dan interim CEO dari Agate. Halo Cipto. Hai, hai Arya. Selamat datang di Telanjur Gaming. Thank you udah ngundang ya. Yoi. Lagi sibuk apa nih, sebagai CEO dan juga sebagai seorang presiden AGI? Macam-macam sih sebenarnya. Sebenarnya kemarin karena posisi CEO kan karena kita CEO Agate sebelumnya, Shani lagi cuti melahirkan ya. Jadi sekarang gue cuman CEO sementara, interim CEO, tapi tanggung jawabnya yang sebelumnya nggak berkurang. Jadi lagi Oh, double-double, tambah. seru banget sih. Gila. Jadi, udah kayak lu sebenarnya Vice President of Sebelumnya gue Chief Business Officer posisinya. Jadi Chief Business semua kegiatan Officer. bisnis, Heeh. operasional, semua project itu di gue yang oversee. Terus nambah lagi kerjaan CEO ya? Iya, itu dia. Yoi. Membelah diri 3 sekarang. Oke, lanjut lagi ke tamu berikutnya, ada Bapak Fadil Nur Afif, Ketua Indie Games Group Indonesia dan co-founder dari Pikwa Studio. Halo Fadil. Halo, halo semua. Halo Arya, halo Halo. Cipto. Thank you ya udah ngundang di sini juga. Gila. Ini Picoro sendiri baru berdiri tahun lalu. Iya, masih pemula lah. Studio baru Masih masih baru. pemula. Ini gue penasaran nih, arti dari Pikorua sendiri gimana? Soalnya lu kan dari Bandung nih, kenapa Mhm. nggak pakai nama kayak Pika Sebelen atau Pika Runyaeun gitu? Kenapa Pikorua gitu? Sebenarnya itu istilah dari simbol dari suku Maori ya. Jadi dari apa namanya suku dari New Zealand. Sebenarnya karena kita tuh pengen bikin suatu studio tuh yang memang visinya tuh bikin produk yang nge-connect each other lah, gitu istilahnya. Kayak gitu. Nah, jadi kita looking for suatu istilah yang istilahnya tuh mewakilkan itu, dan ya salah satu yang kita nemu kandidatnya tuh akhirnya nama Pikorua. Jadi Pikorua tuh suatu simbol yang kalau bisa di Google sih, bentuknya tuh kayak twist gitu, kayak kayak simbol yang Hmm. bentuknya tuh kayak twist. Nah, itu tuh mewakili ikatan gitu, ikatan dari relationship lah, salah satu representasinya gitu istilahnya. Jadi kayak makanya kita suka banget sama istilahnya, ya udah kita adaptasiin buat jadi Pikorua Studio lah, itu sih namanya kira-kira. Wih, nice. Mendalam sekali ya. Oke, selanjutnya ini kita punya seorang double agent, program manager Agi, iya, organizer IGGI juga iya, dan dia juga developer ya, co-founder dari Green Smile Studios. Mari kita sambut Ibnu Razik. Halo Ibnu. Halo, itu halo Fadil. Thank you. Saya bingung sebenarnya di sini diundang kenapa ya kan dari GGI udah ada Fadil, udah ada Mas Cipto juga. Jadi saya mau ngapain saya juga bingung Mas. Kita perlu ini pandangan dari orang yang berada di kedua organisasi tersebut. Jadi Waduh. itulah perlunya Bapak Ibnu. Waduh. Gimana nih? Berarti lu juga ini kan 3 kaki ya Tiga di kaki. IGGI, di Agi dan juga di developer. Ini gimana cara lu membelah diri di 3 tempat itu? Ya,
cara membelah diri itu juga pertanyaan yang sama ya orang-orang ketemu saya kok bisa saya sendiri juga ketika diminta menjawab tuh saya juga bingung ya kok bisa ya, itu juga pertanyaan yang sama sebetulnya ya. Ya, tapi entah kenapa mengalir aja sih semuanya ya, kayak jalan-jalan aja gitu-gitu. Mungkin sebenarnya kalau kenapa bisa itu karena lama-kelamaan dulu awalnya kan kelihatannya penuh ya, tapi setelah ditata pelan-pelan kok kayaknya semuanya sebenarnya nggak ada yang itu banget sih, maksudnya kayak prioritinya di atas satu sama bukan kayak banget itu sih, nggak harus semuanya dikerjain bareng tapi bisa dibagi rata kayak gitu-gitu ternyata salah satu mungkin jadinya sama salah satunya mungkin gara-gara tiba-tiba sekarang otak udah bisa multitasking ya. Faktor evolusi ya. Iya udah berevolusi. Jadi, kanan kiri dokumennya beda gitu bisa pindah-pindah gitu prosesnya udah bisa. Gila. Lebih asli ya dibandingin evolusi. Ya, jadi ini bertiga ini apa ya sudah ahli mandiri lah ya tiga-tiganya. Mungkin kita ganti topik aja kali ya. Bukan Agi dan Igi tapi tips-tips membelah diri gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke quick fire questions. Tapi sebelumnya teman-teman boleh di share dan subscribe Telanjur Gaming Podcast supaya kedepannya semakin ramai dan semakin ramai lagi, oke? Dan kita masuk ke quick fire questions. Jadi teman-teman di sini silakan langsung jawab aja, tidak perlu menunggu yang lain. Apa pertanyaannya? Ada 2 pilihan, kalian langsung jawab. Jadi, yang pertama, boleh di unmute dulu semuanya ya. Yang pertama adalah PC atau konsol? Langsung saja jawab. PC. Konsol. PC. Oke, Cipto konsol, Fadil konsol, Ibnu PC. Iya. Oke, ini kaum konsol ya, banyakan ya. Oke, buat semuanya juga, walaupun sudah memilih PC, PlayStation atau Xbox? Xbox. Wih, Xbox ya? PS. Aduh, PS. Sisanya Xbox. Oke, menarik. Itu dari iterasi terbaru, si Xbox yang Series, atau emang secara keseluruhan tuh? Enggak. Yang baru aja. Yang baru aja ya? Iterasi Yang baru aja. Sebelum-sebelumnya PS. Iya, sebelum-sebelumnya PS juga. Nice. Selanjutnya, single player atau multiplayer? Single player sih. Single player. Wah, susah ya. Bapak ini main Mobile Legends soalnya. Gue main semua sih. Milih. Multiplayer. Multiplayer, oke. Multiplayer. Selanjutnya, Harvest Moon atau Animal Crossing? Harvest Moon. Anjir, Story of Seasons nggak ada ya. Animal Crossing. Animal Crossing. Oke. Tapi lebih milih Story of Seasons ya? Iya, Story of Seasons. Selanjutnya, Twitter atau Instagram? Instagram semua. Oke, bukan anak-anak Twitter di sini. Selanjutnya, main game indie atau AAA? Pertanyaan menjebak. Susah nih. Aku pilih indie deh. AAA sih, AAA. Anjir, gue main semua hal soalnya. Iya, ini harus pilih satu saja. Oke. AAA. AAA, oke. AAA ya. Selanjutnya, Western RPG atau JRPG? JRPG dong. Boleh JRPG. Gue terakhir main Persona soalnya. Pengennya JRPG kan. Kan Anda membuat JRPG. Nggak berarti gue nggak main The Witcher. Yang selanjutnya terakhir, mengurus organisasi atau mengurus perusahaan?
Emang harus milih ya? Oh gila. Oh iya. Harus milih ya ini ya. Harus milih ya. Oke. Itu ngurus perusahaan sih. Sama. Kalau harus dipilih. Oh, Eh, sebenarnya kayaknya mungkin lebih ke arah condong ke organisasi. Gimana ya? Kayak tergantung yang nonton. Perusahaan sih, maksudnya kalau secara preferensi masih mengurus perusahaan. Oke. Jadi lebih enak, lebih milih ngurus ini ya, Agate, Pikorua atau Greensmile ya dibandingkan organisasinya ya. Kalau lebih enak sih mungkin enggak ya. Iya. Jadi Sebenarnya. lebih penting gitu. Ya, I guess lebih penting. Kalau posisi gue sih, kalau perusahaan tuh ngidupin orang kan. Kalau Nah, organisasi bantuin. Kalau nggak ada Hmm. organisasi, ya mungkin tumbuhnya nggak seperti itulah. Tapi kalau nggak ada perusahaan, orang nggak makan kan. Betul. Jadi di organisasi ini bergerak sebagai supporter ya, pendukung ya dari perusahaan Ya. itu. Tapi kalau nggak ada perusahaan, apa yang didukung ya, gitu nggak kan? jalan. Iya. ya betul. Dan perusahaan tuh rumah sendiri lah. Kalau Ya, rumah benar. udah benar baru kita bisa mengurus rumah orang lain. Kira-kira kayak gitu. Nah, Good point. Oke, kita masuk ke pertanyaan intinya. Jadi kita sudah kedatangan seorang Presiden AGI dan juga Ketua IGGI dan juga pengurus dari AGI dan IGGI. Nah, yang pertanyaan pertama, ini sebenarnya bedanya AGI dan IGGI itu apa sih? Kenapa kok setelah ada AGI masih ada terbentuk lagi nih IGGI gitu? Kenapa masih ada banyak organisasi game yang kayak gini gitu? Apakah nanti nggak redundan nih? Udah ada AGI, IGGI dan IG yang lain gitu kan? Menurut kalian kenapa nih mesti ada lagi seperti ini? Terutama IGGI ya. Mungkin dari Fadil dulu. Sebenarnya kalau aku ngelihatnya, kami yang ngelihatnya di IGG itu juga sebenarnya itu pertanyaan yang juga ditanyain ke kita sendiri dulu. Gitu. Jadi pada saat pertama kali kita bentuk IGG itu kayak ini kita mau positioningnya apa nih gitu. Apa namanya kan udah ada AGI, udah ada apa namanya yang udah menaungi kita lah gitu istilahnya. Terutama ya karena kita kan masih bayi juga ya. Jadi lahirnya Pikorua sama IGG ini umurnya dekat-dekat gitu. Jadi tiba-tiba brojol 2 anak lah dari apa namanya kita gitu. Memang kalau ditanya kayak gitu sebenarnya akhirnya mencapai suatu kesimpulan yang menurut kita apa namanya cukup pas, yaitu kalau IGG ini yang kita naungi itu individu terutama gitu, itu satu gitu loh. Jadi kan namanya juga Indie Games Group Indonesia yang memang namanya komunitas ya. Kalau komunitas itu yang dinaungi itu istilahnya adalah individu. Jadi apa namanya orang-orang yang istilahnya tuh regardless bahwa dia tuh datang dari company mana, datang dari studio mana, bahkan masih mahasiswa, bahkan yang istilahnya baru tertarik ke dunia game, bahkan yang apa namanya hobis gitu, cuma kayak full time-nya di mana, terus dia hobinya bikin game. Nah itu kita naungi semua gitu loh istilahnya. Kayak gitu. Itu satu. Yang kedua adalah IGG ini istilahnya dari segi siapa yang dinaungi ya level expertise-nya itu kita lebih cenderung ngarah ke yang amatir dan pemula gitu. Kenapa? Karena menurut kita ya banyak banget gitu yang orang-orang yang pengen masuk ke dunia game tapi masih banyak nggak tahu ini itulah gitu, banyak nggak tahu ini itu. Seperti halnya saya dulu gitu. Kita kan dulu ketika masuk game industry semuanya masih meraba-raba gitu. Nah itu yang kita pengen kita jadiin target gitu. Jadi lebih bottom up istilahnya approach-nya. Kayak kira-kira sih seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang kayak redundant atau enggak ya harapannya sih enggak ya gitu. Justru kalau kita sih lebih kayak pengennya yang melengkapi dan sinergi lah. Gitu. Oke, jadi lebih ke individu ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum punya studio atau masih tercecer di mana-mana itu bisa mendapatkan wadah gitu ya di IGGI ini. Sehingga nanti yang tercecer itu bisa ketemu sama
mungkin teman-teman seperjuangan nanti bisa jadi bikin studio sendiri dan seterusnya. Mungkin begitu ya. Ya, betul. Makanya program-program kita juga yang kita pilih, yang kita explore ya mengarah ke yang situ semua. Gitu sih. Nah, kalau tadi itu IGGI. Kalau Agi sendiri gimana nih? Apakah yang tercecer itu emang tidak tersentuh atau gimana nih? Sehingga harus ada IGGI. Jadi kalau Agi itu kan kita ada formatnya kan asosiasi, jadi kita punya bentuk hukum perkumpulan gitu. Agi itu sekarang kita pengurusnya yang full time aja cuman 5 ya kalau nggak salah ya, 5 orang. Jadi dengan orang seperti di sejumlah itu kita sekarang punya beberapa program dan komunikasi dengan pemerintah buat misalnya dalam waktu dekat kita bakal ngirim orang ke delegasi ke luar negeri gitu ya, atau kita lagi planning buat ada event di pertengahan tahun gitu. Atau baru-baru ini kita juga announce ada Gamesit kerjasama juga dengan IGGI kan. Intinya Agi dengan saat ini dan kemarin-kemarin pun sebenarnya walaupun dilihat atau berfungsi sebagai naungan game development, kita tuh orang yang ngurusnya dikit banget. Sebagian besar volunteer, full time-nya juga nggak terlalu banyak. Jadi kita harus ngefokusin ke beberapa hal aja, nggak bisa semuanya kita pegang. Bahkan dulu sebelumnya lagi, Agi tuh bukan cuma megang game developer sama publisher, tapi ada payment gateway lah, ada media lah, gitu semua ada dalam Agi. Tapi nggak lihat di beberapa tahun sebelum gue menjabat kali ya, itu segala macam dipegang, tapi nggak ada yang benar-benar bisa maksimal karena ya mau gimana kalau fokus ke satu hal kita pikir akan bisa lebih ngasih impact gitu. Nah jadi sayangnya dari berapa lama kemarin kita berusaha punya komunitas juga ya, komunitas Agi, kita juga pernah bikin Discord, tapi ya ini jujur-jujur aja honestly nggak kepegang sih. Kita terlalu sibuk ngurusin program, ngurusin komunikasi dengan government gitu ya, dalam maupun luar. Jadi kita bersyukur banget ada IGGI untuk pick up the slack lah gitu. Hal-hal yang kita nggak bisa handle, IGGI bisa lebih dekat sama mereka dan bisa jadi komunitas yang juga akan kita dukung gitu. Cuman kita nggak punya tenaga dan manpower buat handle komunitas dengan baik sih sejujurnya. Kemarin-kemarin agak, kalau lihat Discord lagi ya, agak-agak kayak dead community gitulah, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita bersyukur banget actually ada IGGI, dan bagusnya juga mereka punya support dari third party juga kan. Jadi hopefully bisa saling mendukung sih malahan. Ya. Oh ya, sebagai disclaimer, gue sendiri adalah volunteer Agi ya, jadi mungkin bakal ada bias juga terhadap organisasi ini. Jadi ya disclaimer dulu, saya adalah volunteer Agi dan pernah menjabat sebagai full timer juga di Agi. Selanjutnya ke Ibnu nih. Dari Ibnu sendiri kan sudah kan full time nih. Terus apa yang membuat kamu tertarik untuk ikut mengurus IGGI? Ada sesuatu hal yang berbedakah yang dikerjakan antara Agi dan IGGI gitu? Atau apa nih? Ya. Kalau yang membedakan sebenarnya gini kan, kalau di Agi kita kan lebih banyak hal yang berurusan sama, kalau dibilang itu kayak yang di atasnya, maksudnya kayak program-program yang emang ditargetkannya kayak tadi Mas Ipta bilang, mungkin program-program yang berhubungan sama pemerintah, korporat lainnya dan lain-lainnya kayak gitu-gitu. Nah, pas ketika aku ngurus sebenarnya kan di sini kan jabatanku tulisannya kan kayak Deputy of Talent Development ya. Cuma aku kayak merasa kita ini gagal untuk mengurus program-program yang berhubungan sama talent-talent gitu, itu kayak kerasa banget kayak gitu-gitu terakhir maksudnya. Nah, ketika ada kesempatan itu waktu itu mau ada IGGI ya. Dulu kan aku di kampus kan emang basisku berasalnya dari komunitas ya. Maksudnya kayak kita tujuanku dulu emang bukan MLM ya, apa namanya, ngajak teman-teman itu join ke ayo jadi game dev kayak gitu. Intinya tuh kayak gitu ya, jadi game dev dan Ikut lain-lainnya. sekte ya. Ya bilang sekte, ya benar juga ya sekte ya. Kayak gitu-gitu. Itu hobi ya jadi ya. Bukan hobi sih ya, kayak senengnya gitu kan. Nah, cuma kalau di Kadiaki kan kita belum punya program yang
ada yang bisa nge-handle kayak gituan ya dan lain-lainnya. Nah, ketika ada kesempatan bagi GGI waktu itu akhirnya ya udah yuk kita sekalian urus aja jadinya. Nah, salah satunya yang kerasa beda itu adalah kalau di Agi kan dulu programnya numpuk ya, klik, jadi sedangkan orangnya yang bisa mengurus terbatas. Nah, kalau di GGI kan kita kan lebih ke arah volunteer dan komunitasnya itu ya, kita jalanin programnya karena emang senang dan lain-lainnya dan emang sebenarnya itu benefitnya banyak buat orang-orang di dalamnya. Tapi kita tetap terstruktur lah intinya tuh kayak gitu. Nah, contohnya kan kayak ada Game Jam Plus kan, Game Jam Plus, Global Game Jam dan lain-lainnya. Itu kan program skala besar yang butuh waktu, butuh orang untuk nge-handle dan lain-lainnya, tapi butuh dedikasi juga. Nah, itu kan nggak mungkin kalau dilempar ke Agi semua ya dan lain-lainnya. Nah, jadi ketika peran IGGI di situ lebih ke yang program-program yang lebih seperti itu, yang butuh banyak komunikasi dengan talent-talentnya yang baru mau masuk atau orang-orang individualnya dan lain-lainnya gitu. Yang lainnya lebih sangat banyak ya dibandingkan kalau kita ngobrol sama pemerintah atau perusahaan lain yang emang ada representatifnya gitu kan ya. Jadi ya, lebih kelihatannya di situ sih. Jadi bisa dibilang itu kayak kamu ngejalanin jabatan di Agi itu melalui IGGI gitu ya? Secara tidak langsung iya, jadi semuanya saling berkesinambungan ya kan. Jadi kayak misalnya ketika dia ada program oh ini kayak kemarin tuh tiba-tiba Mas Adam melempar, ini ada kenalan dari Filipina, dia mau ada Game Jam Plus di Indonesia. Game Jam Plus ya, siapa yang ada ini? Oh iya lempar aja ke IGGI. Oh mereka mau ya udah happy gitu, jalan kayak gitu sebenarnya. Jadi ketika aku ada bingung mau dilempar kemana, tinggal datang ke anak IGGI terus bilang ini mau nggak jawab kita nge-push kayak gini, kayak gitu sih. Banyak dikerjain kita sama Ibnu lah pokoknya. Banyak dikasih kerjaan sama. Parah emang Ibnu. Aduh. Tapi emang ini sih kayak apa ya? Kayak kalau misalnya Ibnu ngerjain apa yang dikerjain di IGGI itu kayak kerjaan di Aginya pun juga terbantu gitu, ya nggak sih? Soalnya kan tujuannya kan untuk mendevelop talent kan. Sedangkan di IGGI sendiri ya itu ngedevelop talent dari akar rumput lah gitu ya. Pada akhirnya juga nyampe juga itu nantinya ke Agi kan. Nanti akhirnya ya bisa dibilang Agi dan IGG ini mencoba untuk mempertemukan apa ya, kayak dari atas sampai bawah itu nanti ketemu di tengah lah gitu ya mungkin ya. Nah, Ibnu lah di tengah itu ya. Ya betul. Agen kita lah makanya kalau kita suka lainnya gitu. Apakah Ibnu tidak ingin mencoba menjadi triple agent gitu di organisasi lain atau? Enggak sih kalau organisasi lain kayak coba. Maksudnya aku tetap aktif di komunitas di sekitar aja, bantuin teman studio teman studio apa kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya kayak gitu. Keliling-keliling bantu kayak gitu lainnya. Nah terus kalau kemarin kan ada ini ya, kayak penandatanganan MOU antara Agi dan IGGI. Nah, itu apa aja tuh yang kalian bakal kerjasamakan? Program-programnya apa aja dan tujuannya apa sih? Mungkin dari Bapak Cipto dulu. Ya, jadi sebenarnya MOU namanya Memorandum of Understanding ya. Jadi sebenarnya cuma kesepakatan bahwa kita mau support satu sama lain. Bentuknya bisa macam-macam sih. Salah satu bentuk yang konkret ya baru-baru ini kan ada Game Seed ya, kita kerja sama bareng. Tapi ke depannya sangat terbuka buat yang lain-lain juga, tergantung nanti opportunity yang masuk apa ya, of course. Tapi keberadaan MOU atau persetujuan kita atau agreement bahwa kita bakal mensupport sama lain itu penting untuk kayak membangun kepercayaan lah bahwa IGG ini suatu komunitas yang beneran legit lah gitu, gak kayak entah dari mana bisa mereka tiba-tiba nawarin MLM gitu, enggak kan. Jadi ini memang suatu organisasi yang kita dukung, Agi dukung, dan IGGI pun mendukung Agi gitu. Jadi clear bahwa dengan penandatangan itu kita berdua tuh saling dukung loh, bukan cuman kayak kita tuh beneran disupport nggak sih atau beneran ada hubungan nggak sih gitu ya. Jadi kepentingan MOU sebenarnya lebih ke sana sih. Mungkin Fadil ada yang mau tambahin nggak? Ya kalau dari kita sih sebenarnya memang memang kan mimpinya itu adalah salah satunya kita jadi hub ya buat semua komunitas yang regional juga gitu istilahnya kayak gitu. Jadi nggak cuma cuma sekedar kayak ini komunitas virtual nongol di Discord gitu, tapi emang kita
berpikir juga kita mengkonekkan buat komunitas kita semua gitu loh. Nah makanya ketika kita ditawarkan juga sama Agi, yuk kita bikin MOU bareng gitu. Kita bikin MOU bareng ya itu menjadi suatu suatu legitimasi lah kita sebagai organisasi baru di Indo ya dinotis sama senpainya gitu dari Agi bahwa kita menjadi suatu organisasi yang juga legit yang emang kita pengen nawarin ngebantu ini bukan sekedar kayak nawarin MLM doang gitu enggak sih, enggak nawarin MLM ya, cuma lebih ke ya memang kita punya arahan yang lebih program yang benar, strategi yang benar lah istilahnya kayak gitu sih ya, jadi kita sih sangat senang ya ketika ada MOU ini gitu. Nice. Jadi ya bisa secara resmi menyambungkan ya apa yang Agi punya dengan yang IGGI bisa kerjakan atau sebaliknya ya. Nah ini salah satu program kalian nih yang menurut gue menarik adalah namanya MVP Mentorship ya, selain Game Seed yang kemarin. Menurut kalian kenapa sih mentorship itu penting? Dan kalian sendiri apakah pernah merasakan program mentorship seperti itu? Mungkin dari Ibnu dulu. Mentorship itu penting kenapa kan? Kalau aku bilang justru sangat penting. Jadi kayak intinya dulu kayak mungkin kalau aku ambil contoh dulu ketika aku mulainya dulu di komunitas di kampus dulu lainnya ya. Kayak aku ketika mau nge-game dev itu kan dulu bingung ya. Aku harus mulai dari mana ya? Terus gamenya, terus ngapain? Kayak gitu-gitu dan lainnya. Jadi kalau bedanya kalau dulu aku emang tidak berekspek untuk membuat game MMORPG AAA atau seperti segitu-segitunya dulu ya. Emang nggak pinginnya pokoknya buat game aja kayak gitu. Coba dulu aku tetap nggak tahu kayak starting pointnya dari mana, aku harus ngapain dulu dan lain-lainnya. Nah, kalau mentorku yang pertama dulu ya, dulu senior-senior di kampus sih yang memang sampai sekarang tuh masih jadi game dev. Walaupun beberapa udah pindah haluan juga, tapi kayak dulu yang ngajarin kayak mulainya tuh gini, itu ya gini, detailnya tuh seperti ini, prosesnya tuh kayak gini-gini. Nah itu mentorship paling awal dilakukan dan kalau nggak ada itu dulu mungkin aku kayaknya rasanya nggak akan bisa sampai serius banget di sini ya. Soalnya kayak kalau enggak nanti aku nggak tahu arahnya itu mau kemana, jalannya itu mau kemana, aku harus bertemu dengan siapa, kayak gitu-gitu. Nah, itu dulu yang aku rasain kenapa aku jadinya senang berkomunitas lagi atau apapun kayak aku nggak pengen sampai ada yang tersesat sih. Maksudnya jangan sampai mereka ketemu orang yang salah ketika baru mau memulai, intinya tuh kayak gitu. Tiba-tiba dibilangin nggak usah jadi game dev gitu. Nanti kalau kamu jadi game dev, duitnya kurang. Udah jadi join software company-ku aja kayak gitu kan. Nah, aku sebenarnya kayak nggak pingin, bukan memberikan harapan palsu, tapi juga kayak memberikan pandangan kalau kerja di industri gimana dan lain-lainnya. Terus ketika udah jadi perusahaan, itu makin lebih penting lagi ya, kayak kita itu banyak yang bingung banget ya. Kalau mentorku yang di perusahaan sekarang sih yang paling rutin tuh ada Mas Boy ya dari Joyseed ya. Kalau yang handle Green Smile. Terus kemarin tuh di GDX itu kita ada sama Mas Adam ya, untuk masalah managing dan lain-lainnya, ada Mas Safik juga dan lain-lainnya. Banyak sih ya kalau dibilang ya, kayak ketemu senior-senior yang seperti ini banyak sekali pelajaran yang kita pelajari itu, terutama soal managing perusahaan waktu itu ya, kayak wah ini ternyata banyak yang harus diurus ya, ternyata tidak sekedar mendirikan terus kita jalan dan lain-lainnya. Itu kalau nggak ada itu beneran banyak hal yang kita bisa kemis loh kayak gitu. Dan mentor tuh kalau aku pribadi kalau buat buat perusahaan, buat tim ya, itu kadang aku butuh. Karena kadang kalau aku ngomong sama anggota tim itu kita bisa saling kukuh-kukuhan, maksudnya kayak pendapatku ini kayak gini, pendapatmu kayak gini, dan lain-lainnya. Kadang itu ada titik poin buntunya di mana kita nggak bisa nemu di situ. Nah, ketika ada mentor, itu ada yang bisa bantu mecah titik buntunya itu. Dia memberikan pendapat dari sisinya dia berdasarkan pengalaman dan lain-lain. Nah, mungkin jadi kita kayak, oh iya ya ada ya sudut pandang kayak gitu ya. Kayak masukan baru yang mungkin kalau kita mikirin dalam internal aja itu bakal muter di situ, tapi kalau ada pandangan dari luar, dari perusahaan lainnya juga kan, maksudnya mentornya kan juga udah berpengalaman di tempatnya dia ya, itu jadi kayak ada pandangan lain, jadinya itu bisa kayak beri insight baru sih. Jadi kalau aku bilang itu pentingnya tuh kayak gitu. Jadi biar nggak, kalau aku ngomong apa bahasanya, kolot ya, kalau aku ngomong kolot, kayak terlalu stubborn sama pendiriannya sih oke, kadang-kadang kan kayak jangan sampai terlalu keras kepala sampai bikin dirinya sendiri itu nggak bisa berkembang atau nggak tahu arahannya mau kemana, kayak gitu sih pentingnya mentorship kalau buat aku. Kalau dari Cipto sendiri ada tambahan nggak soal kenapa sih mentorship itu penting? Atau lu sendiri pernah nggak sih, kan lu cukup senior lah ya di dunia game dev di Indonesia. Ketika lu mengawali dulu, ada nggak sih orang yang lu anggap sebagai mentor atau ya yang bisa nge-mentorin lu gitu? Ya, mungkin gue tuh mulai 2017
13-14 lah kira-kira. Jadi sebenarnya kalau dibilang senior ya nggak ada apa-apanya dibanding mereka-mereka yang mulai sebelum 2010 gitu, kayak Agate atau Digital Happiness gitu ya. Jadi mereka udah mulai duluan. Pada saat itu kalau mentor, gue paling banyak mungkin, bukan di awal sih, di awal banyak ngelakuin sendiri. Tapi gue mungkin bersyukur karena waktu gue pertama kali mulai company-nya itu founder berempat ya, dan 3 di antara itu orang Agate waktu itu, Agate dulu ya. Jadi di antara berempat itu gue yang paling nggak bisa lah bikin game sebenarnya. Seiring waktu belajar lah, dan gue banyak seiring jalan di sejak 2017 itu, gue juga banyak di mentor sama Arif di Agate juga gitu. Ya sebenarnya banyak yang mengira gue orang lama, tapi sebenarnya gue baru join Agate di 2018. Mungkin menurut gue kepentingannya mentorship nih gini, game itu kan sesuatu yang digital ya. Jadi 100% digital gitu, tau nggak? Jadi nggak ada tuh masalah material bagus atau masalah kayak kalau bikin baju misalnya kan mungkin bahan dari sini atau kopi mungkin biji kopi dari Indonesia lebih bagus gitu ya. Di game kan nggak ada ya, 100% berasal dari orangnya gitu. Jadi mentorship itu baik secara teknis atau mentorship secara bisnis gitu ya atau manajemen, ya itu yang bikin perusahaan game dan game yang dibikin bisa bagus, itu purely dari orangnya. Jadi, kalau menurut gue sih mentorship sangat-sangat penting karena itu meningkatkan capability kita untuk bikin baik game yang bagus maupun perusahaan yang sukses gitu ya, yang at least sustain lah. Plus juga di Indonesia kan kita mungkin belum banyak ya, edukasi formal atau jalur profesional untuk kita bisa belajar caranya untuk bikin ini gitu, untuk di industri ini. Kita mah relatif masih bayi banget loh dibanding sama negara-negara lain yang udah mulai dari tahun 70, 60-an kayak mungkin Jepang atau Amerika gitu. Jadi kita masih banyak meraba-raba sendiri dan ya nggak masuk akal untuk kita ngelakuin semuanya sendirian. Kita bikin, reinventing the wheel gitu ya namanya. Lebih bagus untuk kita dengerin mereka yang udah pernah ngelewatin semua asam garam itu, udah pernah jatuh ke lubang berapa kali gitu, lubangnya beda-beda, kadang-kadang lubang yang sama berapa kali juga ada sih. Kita nggak perlu ngulangin kesalahan-kesalahan mereka, ngulangin kebodohan-kebodohan mereka gitu. Nggak perlu lagi coba-coba. Karena dari pengalaman juga ngelihat dari yang lain, kita sebagian besar masuk di industri game itu karena kita suka main game ya awalnya. Dan kita masuk industri ini bukan karena kita pengen, sebagian besar ya, bukan karena kita pengen cari duit banyak dan cepat gitu. Tapi karena kita suka dengan medium ini. Tapi dengan kesukaan itu, karena kita mulai dari suka, ketika kita gagal 1-2 kali, kadang-kadang runway-nya habis. Kita udah nggak punya lagi kemampuan atau resource itu untuk ngelanjutin, baik secara finansial, baik secara mental gitu. Jadi kalau kita cuma punya 1-2 kali untuk gagal misalnya, ya gagal itu yang bermutu lah gitu, tau nggak? Jadi banyak yang gagal sekali, gagal 2 kali, dan gagal itu sesuatu yang sebenarnya udah pernah dilakuin orang lain, sebenarnya dia nggak perlu ngelakuin itu gitu. Dan habis itu dia berhenti dari industri ini. Kan lebih baik kalau kita udah nyoba the best we can, udah belajar best practice, udah apa, masih misalnya kalaupun bagus-bagus kalau berhasil, tapi kalaupun kurang berhasil kayak, oh sebenarnya dikit lagi bisa nih kalau ngelihat dari pengalaman orang lain, jadi masih ada drive untuk lanjutin gitu. Untuk the second shot kalau punya. Jadi sangat penting untuk punya mentorship, untuk apalagi di masa-masa awal itu yang sangat kritikal. Gitu sih kalau menurut gue ya. Ya, jadi mempercepat learning curve-nya ya. Jadi nggak perlu semuanya dialami sendiri dulu, tapi bisa belajar dari pengalaman orang yang sudah jatuh bangun, membangun perusahaannya atau industrinya ya. Kalau dari Fadil sendiri nih, kalau Cipto kan awalnya dia udah ngediriin perusahaan sendiri, habis itu join ke perusahaan yang lebih besar. Jadi bisa dibilang Cipto tuh dari awal udah founder gitu kan. Ibnu juga kayak gitu. Nah kalau Fadil sendiri kan awalnya itu join ke company yang udah ada ya. Kalau sendiri gimana? Proses mentorship-nya itu apakah emang setelah lu dapetin dari misalnya
dari misalnya para founder di perusahaan yang lu ada, atau lu gimana sih cara lu mendapatkan ilmu dari orang yang lu anggap sebagai apa ya, di atas lu lah gitu? Ya ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang menarik. Soalnya dari aku sendiri tuh sebenarnya juga salah satu reason kenapa ngadain MVP ya karena latar belakang ini juga gitu. Jadi ketika dulu masuk ke aku join di industri juga sebenarnya juga masih newbie lah, masih belum selama itu gitu. Mungkin mirip sama Cipto ya, angkatannya sama gitu. Jadi ketika waktu saat itu join ke industri itu masih cukup minim ya istilahnya knowledge yang kita bisa dapetin dari ya YouTube itu belum ada lah, YouTuber game dev atau apa segala macam itu kan belum banyak gitu. Jadi semuanya itu kan Satria pasti Game Dev belum ada. ya Satria Game Dev belum ada gitu. Akhirnya kan bikin sendiri juga gitu segala macam. Nah, itu kan menjadi salah satu apa ya challenge bahwa kayak kalau gua kadang-kadang tuh ketika ketemu yang sudah lebih pro gitu, misalkan ketemu sama programmer yang udah lebih jago gitu karena aku dulu latar belakangnya programming. Oh, ternyata bisa kayak gitu ya gitu. Kenapa aku nggak mengetahui itu lebih cepat gitu. Jadi tidak melakukan apa namanya kesalahan yang istilahnya tuh bisa dilurusin lah, dilurusin lebih cepat gitu, rather than kayak kita mencoba sesuatu yang kita tuh nggak tahu arahnya kemana, baru tahu ternyata itu tuh nggak efektif setelah ketemu orang lain gitu. Sebenarnya kan modelnya seperti itu ya gitu. Dan ketika dapat kesempatan buat join Joyseed juga, itu salah satu yang kita secara company juga terus keep looking gitu. Kita nih perusahaan masih kecil gitu ya, studio masih kecil pada saat itu yang istilahnya tuh pengen banget accelerate kita punya knowledge dan kita tuh pengen banget nyari mentor, terutama pada saat itu mentor as a company ya, mentor bisnis gitu istilahnya. Tapi memang challenging juga gitu untuk mencari istilahnya tuh akses ke mentorship secara bisnis gitu. Sampai akhirnya IGDX tiba lah gitu. IGDX tiba dan akhirnya tuh kayak wah ini tuh sesuatu yang istilahnya tuh program yang keren banget di mana kita tuh bisa dapat akses ke mentorship gitu kan. Yang sebelumnya tuh sangat susah untuk didapetin gitu. That's why kayak apa namanya mencari mentorship sendiri itu sulit gitu kan. Akhirnya ada IGDX nih gitu, program dari Agi gitu. Itu juga yang kenapa mikirin buat ngadain program MVP ini gitu kan. Soalnya ya secara individu ya aku yang dulu masih ngelihat gitu sampai sekarang juga masih ngerasa ya belum punya akses ke senior lah gitu, istilahnya ke profesional yang istilahnya tuh aku programmer, aku pasti pengen nanyanya ke programmer lagi gitu kan. Aku seorang artis, aku pengen nanya ke artis lagi. Kira-kira sih kayak gitu ya. Jadi makanya pengen banget lah ngadain ini gitu. Oke. Jadi mungkin bisa dijelasin lagi, tadi kita belum cuma menyebut doang ya MVP mentorship, ini adalah program mentoring, mentorship. Boleh jelasin nggak lebih lanjut tentang program MVP mentorship ini? Ya, jadi MVP mentorship itu tuh program one-on-one mentoring gitu. Jadi kamu sebagai mentee ya, sebagai calon mentee itu bisa dapat kesempatan buat dapetin satu sesi mentorship one-on-one selama 60 menit, bebas mau nanya apa aja, itu ke mentor yang datangnya tuh sudah cukup berpengalaman lah di industri gitu loh. Jadi kita berusaha buat cari mentor-mentor yang istilahnya tuh memang sudah capable gitu, yang namanya tuh memang sudah proven, udah pernah membuat produk yang keren-keren. Nah, ini teman-teman bisa dapetin akses ke mentorship gitu, yang biasanya sangat susah didapetin gitu. Jadi kan kapan lagi lah ngedapetin akses ke mentor, kayak gitu sih kira-kira ya sederhananya. Terus ini cuma satu sesi aja ya berarti ya? Kalau buat sekarang ya, karena ini masih pilot ya, jadi kita juga apa namanya program masih pilot, kita cobain dulu satu sesi. Nah kalau misalkan ternyata nanti interestnya besar, kita akan coba update dan perbaiki dan scale lah gitu sih. Kalau buat sekarang sih, saya ngerasa satu sesi pun itu udah sangat cukup gitu. Asal kita memaksimalkan ya gitu. Bayangin kamu, kalau aku ngerasa gitu ya, aku misalkan bisa ketemu seorang programmer yang jago atau misalkan seseorang artis yang kita tuh udah admire karya-karyanya dan pengen banget nih nanya berbagai macam hal, 1 jam tuh udah sangat cukup gitu buat meluruskan hal-hal yang biasanya kita nggak bisa lurusin gitu. Oke. Nah, itu juga sebenarnya gue
mengadakan Telanjur Gaming. Ini sesi mentoring gratis sebenarnya 1 jam dengan para pembicara-pembicara. Langsung sekaligus 3. Jadi ya, kalau lu sendiri Dil, kan lu nih bertransisi dari orang technical, programmer, habis itu sebagai CTO di Joyseed ya, itu juga walaupun technical tapi juga udah manajemen kan. Nah, sekarang jadi COO ya? Ya, COO atau CEO? founder lah kita bilangnya, Founder karena ya. masih mini ya, belum ada role spesifik banget lah. Nah, itu gimana lo caranya transisi dari technical ke manajemen? Apakah lo look up ke seseorang juga untuk belajar soal manajemen atau gimana? Ya sebenarnya sih dari zamannya waktu di Joyseed juga aku udah banyak nyentuh ini ya, nyentuh apa namanya role di luar teknikal gitu, karena memang udah mulai ada interest lah banyak ke arah situ gitu. Nah sekarang lebih lagi nih gitu, maksudnya nggak cuma mikirin kayak ngoding tapi juga ya gimana produknya, bisnisnya dan lain sebagainya gitu. Nah kalau look up ke siapa? Sebenarnya ya salah satunya saya look up ke teman-teman yang di sini juga nih, sama Ibnu, sama Cipto, sama Arya, dan juga ya alhamdulillah udah mulai banyak banyak bisa nge-tap inilah, karena mungkin sering ngumpul, sering di-notice, oh ini si Fadil nih katanya yang bikin IGGI gitu. Jadi udah bisa sering ngobrol sama sesama game dev lain. Nah itu yang sering banyak ditanya lah gitu. Dan juga kebetulan sekarang punya akses ke mentor bisnis, jadinya ya juga banyak ngobrol sama dia, dan ternyata transisinya juga cukup challenging ya, learningnya juga cukup banyak dan cukup challenging lah gitu sih kalau dari aku. Iya. Gimana perasaannya antara memanage kode dengan memanage manusia itu gimana? Kayak jadi pemula lagi sih in a way. Kayak jadi newbie, masih merasa newbie banget sih sampai sekarang. Jadi kalau codingan mungkin ada sedikit kepedean gitu ya, tapi kan bahasa buat nge-manage codingan sama buat manage orang, plus sekarang harus mikirin bisnis, itu sangat berbeda sekali ya. Jadi aku ngerasa jadi seperti anak kemarin sore lagi gitu, which is bagus sih, which is menarik lah gitu. Belajar sesuatu yang baru gitu. Cuma jadi ya challenge-nya adalah aku harus istilahnya nge-uninstall beberapa program yang udah ada di otak. Ya itu harus ngosongin gelas lah intinya buat dapetin perspektif baru. Gitu sih. Rasanya nggak enak, tapi at the same time juga rasanya exciting. Gitu. Oke, menarik. Nah, sekarang kita terima kasih dulu nih atas insight dari teman-teman semua. Sekarang saatnya kita sedikit hiburan. Kita akan masuk ke telanjur quiz. Nah, di sini kalian akan berlomba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal gue sampaikan. Caranya adalah, ini pertanyaan rebutan ya. Kalian harus meneriakkan atau menyerukan satu kata dengan satu suku kata doang. Atau misalnya, hey, kayak gitu ya. Jadi tolong kalian pikirkan apa seruan kalian, nanti itu yang bakal kalian pakai di kuis ini. Oke? Mungkin mulai dari Ibnu dulu, apa kata serunya? Tahan. Wih. Oke, wih. Dari Fadil? Karena aku lagi suka nonton Tekotok, jadi aku pakai kata-katanya Bapak Atitut Nol. Lo. Oke, Fadil, lo. Kalau Cipto? Karena gua anak Jaksel, jadi cuy. Oke, cuy. Mari kita mulai, cuy. Sebentar ya, di setting dulu. Ini mainnya kayak gimana nih, jadi deg-degan nih. Harus rebutan. Kalau gua anak Jatim, jadi cuy. Harusnya itu dong kalau gitu lo. Wah, kalau itu jangan. Bahaya.
Tapi Oke, terlalu sebentar. menyemangati nanti kalau itu. Kita share dulu. Oke, sudah kelihatan? Oke, Udah. ya. Baiklah, selamat datang di Telanjur Quiz. Quiz tak berhadiah terbaik di Indonesia. Kita punya para kontestan, Cipto Adiguno, Fadil Nur Afif, dan Ibnu Razik. Siapakah yang akan menjadi juara dari Telanjur Quiz edisi kali ini? Mari kita lihat. Pertanyaan pertama, tebak tokoh ya. Tokoh game di Indonesia. Bukan Oke. tebak tokoh industri game Indonesia. Aku adalah seorang artis. Saat ini saya tinggal di Jepang. Cuy. Ya, Cipto. Rianti bukan? Nama lengkapnya? Rianti Hidayat Wong. Yes, betul sekali. Cipto Adiguno Oke. 1, Fadil 0, Jauh dan banget. Ibnu 0. Jauh banget. Selanjutnya adalah, Cuma ada 3 yang gue kenal. ya ini dia jawabannya ya, benar ya, Rianti Hidayat. Selanjutnya adalah tebak game lokal. Pertanyaannya, aku adalah sebuah game RPG. Di sini kita mengikuti petualangan AB, Bambo, dan Cici dalam melawan penyihir gelap bernama Indra. Aku mendapatkan penghargaan Muri di tahun 2004. Aduh, gua tahu game-nya, gua lupa namanya. Ayo. Jadi penghargaan ini adalah sebagai game pertama yang dibuat dari Indonesia. Yo. Aduh. Cuy. Iya. Ya, Cipto. Lo, gua ingat. Define Kids. Betul sekali, Cipto 2. Astaga. Oke, yang lain. Ayo, semangat, bangkit. Selanjutnya, ini ya jawabannya, Define Kids. Selanjutnya, tebak tokoh internasional. Aku adalah seorang trainer game legendaris dari Jepang. Aku bekerja untuk perusahaan produsen konsol hybrid ternama. Aku adalah kreator dari beberapa di antaranya ya, The Legend of Zelda, Super Mario Bros, dan lain-lain. Siapakah aku? Ayo. Gue kasih yang lain dulu deh. Deal, Ibnu, kalian nggak tahu. Ingat nama lengkap. Ayo. Wih. Apa ya? Oke, Ibnu. Shigeru Miyamoto. Iya, betul sekali. Ibnu 1, Fadil masih 0, dan Cipto unggul 2. Aku anak PS tadi, nggak tahu Nintendo. Kita lanjut lagi. Ini Bapak Shigeru Miyamoto ya. Panjang umur, Pak. Selanjutnya, tebak game internasional. Pertanyaannya adalah, aku adalah sebuah MMORPG. Aku sudah berjalan selama hampir 2 dekade. Cuy. Ya, Cipto. World of Warcraft. Iya, betul sekali. World of Warcraft. Mau jawab kan? Gila. Harusnya kalau 2 dekade. Sorry Deal, kesel lu ya gue kasih ya. Aduh. Nih. Cipto. Apalagi 2 dekade. On fire. Iya, coba ada 3 poin. Ayo yang lain masih ada kesempatan buat mengejar. Selanjutnya adalah tebak karakter game. Aku adalah karakter dari franchise Final Fantasy. Aku memiliki rambut yang panjang
lebih panjang daripada Cipto dulu. Guys, Dan come on. Ayo. pedang yang lebih panjang. Wih. Sepirat kamu. Tolong di ini dulu ya. Lo, Seruannya dulu. Sepiro. Fadil, Udah. ya Fadil. Tadi udah wih, Bang. Oh, udah Wi ya tadi ya? Udah wih. Udah. Dengar. Gak kedengeran lu. Tadi Wah, Ibnu oke. sudah Wi. Jadi Ibnu dapat skor 2 dengan Fadil masih kosong dan Cipto Tuh. 3. Iya. Ayo Fadil. Ayo Del. Tolong dong. Kasih kesempatan. Boleh. Iya. Gue berikutnya nggak tahu kok, tenang. Ya, Pak Sepirot ya. Rambutnya panjang, pedangnya panjang. Anunya panjang. Rambutnya. Sekarang tebak game Indonesia lagi. Oke. Kalian mestinya tahu. Aku lahir di zaman Flash, sedang jaya. Di sini, kamu bertugas untuk menghancurkan dunia. Lo. Ya, Fadil. Infektonator lah. Infektonator yang mana nih? Infektonator yang ya bisa yang pertama. Apa ya? Nggak tahu gue nama detail apa. Yang pertama kan di Flash juga. Aku adalah game kedua dari franchise tersebut. Ayo, boleh dilanjut lagi. Tadi belum Lanjut. tepat. Infektonator 2. Ya, betul. Ya ampun. Beneran. Iya, Fadil 1 akhirnya, Ibnu 2, dan Cipto 3 ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, jadi Fadil masih bisa menyamai skornya Cipto, dan Ibnu bisa unggul. Tebak game internasional. Sebentar, kita lanjut dulu. Ya, ini Infektonator 2, yang penuh dengan meme di zamannya. Ya, tebak game internasional. Pertanyaannya adalah, oh bukan, tebak game, ya tebak game atau perusahaan game internasional. Ini adalah perusahaan. Aku adalah sebuah developer game dari Jepang. Oh, ini dari Jepang terus nih, ketahuan nih, yang hostnya Wibu. Ini edisi khusus Jepang. Oh, edisi khusus Jepang. Japanese edition. Aku suka membuat game yang susah sampai jadi genre sendiri. Lo. Wih. Fadil, lo. From Software. Betul sekali. From Software. Iya nih, karya-karya ada Dark Souls, Born, Susah banget nih gamenya, nggak pernah ada yang tamat, tolong. Terakhir, Elden Ring ya. Selanjutnya, tebak tokoh internasional. Skornya saat ini skornya Cipto dengan 3 poin, Fadil 2 poin, dan Ibnu 2 poin. Jadi ini adalah sangat menentukan ya, sangat menentukan. Kalau Cipto berhasil menjawab, berarti sudah dipastikan Cipto menjadi pemenangnya. Tebak tokoh internasional. Aku adalah presiden dari sebuah perusahaan game ternama dari Amerika Serikat. Dengarkan baik-baik. Aku dianggap dewa bagi sebagian besar umat PC gamer. Salah satu Ayo. Wih. Ya, Ibnu, wih. Game Devil. Iya, betul sekali. Game Newell, ya Bapak Geben. Sebagai Lord. Mantap. Oke, sekarang bonus tiebreaker. Karena Ibnu dan Cipto sama skornya, sementara Fadil 2. Tapi di tiebreaker ini, skornya adalah 2. Jadi, kalau Fadil berhasil menjawab, berarti Fadil yang pemenangnya. Oke? Jadi semua masih bisa menang. Oh, semangat lagi. Cipto jangan ngalah.
Atur nafsu. Oke, pertanyaannya. Ini adalah tebak karakter game. Aku adalah seorang pemburu is. Pemburu apa? Pemburu apa? Aku adalah karakter utama di hampir semua game di sebuah franchise hack and slash. Wih, wih. Wih, Ibnu. Dante. Yes, betul sekali. Iya. Selamat kepada Ibnu menjadi pemenang setelah Selamat ya. dengan skor 4, sementara skornya 5, Cipto 3 dan Fadil 2. Wih, comeback. Gue mau jawab tapi Bayonetta, tapi ya udahlah. Gue lebih suka tante-tante. Daripada Aduh. mas-mas. Gue lebih suka saudaranya Virgil soalnya, jadi gimana dong? Wah. Ini padahal di clue berikutnya tuh saya punya saudara kembar. Oke. Selamat kepada Ibnu menjadi pemenang. Sayangnya tidak ada hadiah di sini selain selamat ya dan terima kasih. Dan sebagai penutup dari teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan? Apakah ada yang ingin dipromosikan? Mungkin dari Cipto dulu. Dari gue apa ya? Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang tertarik untuk masuk industri game atau cuman at least pengen tahu-tahu aja gimana prosesnya, join IGGI ya. Di sana banyak banget. Kayaknya sekarang udah 1.200 atau 1.500 orang gitu. Jadi udah banyak banget. 1.800. 1.800 gila. Tahu tunggu Gila. dari mana itu? Udah banyak banget orang dan bisa nggak perlu lagi sendirian mencari tahu segala macam hal gitu. Ada orang-orang buat diajak ngobrol, ada program-program atau ada ngobrol-ngobrol yang lumayan sering. Jadi bisa cari teman-teman seperjuangan. Ini kalau bikin game juga nggak perlu sendirian. Mungkin ada orang lain yang bisa barengan gitu diajak bikin bareng. Jadi ya gue ngepromosiin sebelah sih, promosiin di GGI. Nanti kalian gue kasih linknya ya Discord IGGI di YouTube. Bisa teman-teman langsung masuk aja ke link Discord di bawah ini di description. Langsung masuk ke Discord-nya IGGI, langsung ketemu Ibnu dan Fadil, dan gue juga ada di situ. Cipto juga, lo ada nggak Cip di situ? Ada ya. Diam-diam. Silent reader. Jadi bisa ketemu kita langsung semuanya dan teman-teman yang lainnya dari industri game Indonesia, semuanya ngumpul ada di situ. Nah, dari Fadil ada pesan-pesan dari sponsor? Ya, makasih sih Cipto udah nyebutin tentang IGGI ya. Mungkin nambahin aja, kita sekarang di IGGI lagi ada 2 running program. Tadi yang pertama itu MVP, itu buat mentorship. Yang openingnya masih dibuka pendaftarannya sampai tanggal 14. Terus juga satu lagi ada acara yang juga besar banget, ini Gameseed ya, ini kompetisi mobile game terbesar di Indonesia, dan pendaftarannya juga lagi dibuka, dan bentar lagi akan ada roadshow di Bandung ya, kalau nggak salah di hari Sabtu depan ya gitu. Nah itu juga silakan bagi teman-teman yang tertarik buat ngedevelop mobile game, mengetahui bisnisnya kayak gimana dan ikutan dan langsung kita mentoring bareng, eksplorasi bareng. Nah itu juga teman-teman sangat kita harapkan untuk join ya, itu terbuka banget lah gitu. Jadi silakan dicek IGGI dan juga program-program lainnya gitu aja sih. Oke, thank you Fadil. Nanti juga bisa dicek juga ya di deskripsi buat yang ingin tahu lebih lanjut soal Gameseed atau MVP mentorship, silakan lihat aja di sini. Nah, selanjutnya Ibnu ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin kalau dari aku buat teman-teman yang game dev yang baru ya, masih ragu atau apapun untuk bertanya atau apapun, kita di GGI di Discord-nya itu nggak cuma di GGI, orang-orang yang di dalamnya itu langsung aja ngobrol aja di situ, aktif dan lain-lainnya, nggak perlu kadang merasa sungkan atau merasa malu ya, langsung aja nimbrung dan lain-lainnya juga. Dan bahkan kalau mau misalnya ngechat pribadi lewat ke aku dulu, ke teman-teman organizer lainnya, kita open selalu untuk menjawab dengan teman-teman, jadi nggak usah
kan, nggak usah malu. Terutama untuk teman-teman mahasiswa ya, biasanya masih penasaran atau apapun, jadinya biasanya kalau ditanya itu baru keluar, tapi biasanya diam-diam itu cuma jadi silent leader aja kayak gitu-gitu sih. Kayak gitu aja, jadi biar semuanya semangat ya, nggak usah. Tuh, dan sama lagi juga ada titipannya untuk teman-teman yang mau nyoba benar apa namanya ikut kompetisi ya. Itu ada game sheet. Ini bukan kompetisi sebenarnya, jadi kayak event ya, kesempatan buat teman-teman supaya bisa merasakan membuat game dan nanti siapa tahu bisa jadi studio baru juga dan lainnya. Jadi jangan lewatin nih game sheet ya di tahun ini. Cuman ya mungkin itu aja titipanku karena dulu di tahunku susah sekali ada event seperti ini ya. Jadi semoga eventnya ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Thank you sih. Oke semuanya, terima kasih Ibnu, Fadil, dan Cipto. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi lainnya di Telanjur Gaming. Buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like dan share, lalu subscribe Telanjur Gaming. Sampai jumpa lagi di Telanjur Gaming episode berikutnya. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you.